Jika absis titik A sama dengan min 1 ya. Jadi nilai X yang ada di sini min 1, maka luas daerah yang diarsir sama dengan berapa? Nah, sekarang sebelum saya membahas ini, akan saya ingatkan tentang persamaan kubik atau sekalian fungsi kubik ya, yaitu fungsi polinom yang berderajat 3. Ini bentuk umumnya nanti adalah AX pangkat 3 ditambah dengan BX kuadrat ditambah dengan CX ditambah dengan D ya. Nah, fungsi kubik itu memotong sumbu X maksimal di 3 titik ya. Jadi nanti titik ini kalau saya anggap X1, yang di sini adalah X2, yang di sini adalah X3. Jadi nanti akan ada hubungan, yaitu nanti X1 ditambah X2 ditambah X3. Itu hasilnya min B per A. Kalau misalkan saya kali 22, X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3, maka hasilnya adalah C dibagi A. Kalau ketiga-tiganya dikalikan, X1 dikali X2 dikali X3, maka hasilnya min D dibagi A ya, seperti itu. Nah, terus ini ada beberapa kemungkinan ya. Seandainya fungsi ini sedikit agak naik gitu ya, artinya kalau D-nya besar, fungsinya pasti naik ya. Jadi nanti kira-kira bentuknya bisa jadi akan seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti X1-nya di mana? Di sinilah X1-nya. X2-nya di mana? Di sini. X3-nya sama di sini. Artinya nanti X2 sama dengan X3. Jadi di daerah persinggungan di sumbu X ini, maka berarti ada akar kembar ya. Nah, terus kalau misalkan fungsi yang awal ini saya turunkan ke bawah ya, yaitu dengan mengecilkan nilai D turun ke bawah, maka nanti akan jadi gini nih. Ini fungsi, ini sumbu X-nya, maka grafiknya kira-kira akan jadi gini. Ya, di sini nanti X1 sama dengan X2. X3-nya di mana? Di sini ya, gitu. Artinya X1 dengan X2 kembar ya. Jadi di daerah persinggungan inilah akarnya kembar. Bisa nggak ini saya turunkan lagi? Bisa. X3-nya tetap ada, tapi X1, X2-nya jadi imajiner ya, gitu. Begitu juga yang ini, yang kalau saya tarik ke atas, X2 dengan X3-nya imajiner, X1 tetap ada. Nah, sekarang saya akan mencoba bahas kalau misalkan perpotongan antara fungsi kubik dengan fungsi linear gimana. Jadi yang dimaksud X1, X2, X3-nya nanti agak beda ya, gitu. Jadi nanti gini, langkah pertama saya harus menyamakan ya antara fungsi kubik dengan fungsi linear. Jadi nanti saya akan mendapatkan yaitu X pangkat 3, kemudian nanti dikurangi dengan 3 dikali X kuadrat ditambah dengan MX ditambah N ya. Ini akan sama aja dengan PX saya tambah dengan Q. Kalau semuanya saya pindah ke kiri, maka nanti akan menjadi X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ya. MX saya kurangi PX, maka akan menjadi M dikurangi P saya kali X ditambah N dikurangi Q sama dengan 0 ya, gitu. Dari sini saya akan mendapatkan 3 buah nilai X ya. Jadi X1, X2, X3 ya. X1, X2, X3 di sini bukan titik potong dengan sumbu X karena yang di sini tidak langsung 0 gitu ya. Tapi ini perpotongan antara fungsi kubik dengan garis ini ya. Jadi nanti X1 itu nilai yang di sini nih. Ini X1, sementara karena di sini bersinggungan berarti di sini terjadi akar kembar ya, yaitu X2 sama dengan X3 ya. Seperti itu. Oke. Di soal ini sudah diketahui absis titik A sama dengan min 1. Absis itu kan X-nya ya, berarti di sini sudah diketahui X1-nya min 1 ya. Langkah berikutnya saya akan mencari jumlah akar-akar. Jumlah akar-akar. Saya kerjakan aja di bagian sini. Artinya kalau saya menghitung X1 ditambah X2 ditambah X3 ya, tadi hasilnya apa? Masih ingat? Yaitu tadi hasilnya min B dibagi A ya, seperti itu. Jadi nanti di sini juga sama, yaitu min B dibagi A. B-nya adalah min 3 ya, jadi hasilnya akan jadi 3 dibagi A-nya 1. Nah, X1-nya ketemu min 1. X2-nya sama dengan X3. Jadi ini boleh saya ganti X3 ditambah X3 itu sama dengan 3. Jadi saya dapati 2X3 itu sama dengan 4. Maka dari sini X3-nya sama dengan 2 ya. Dan dari sini juga saya bisa mengetahui X1-nya, X2-nya itu juga pasti 2 ya. Nah, terus berikutnya saya bisa langsung mengalihkan gini ya. Kalau misalkan saya mengalihkan X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3, ini hasilnya apa?
hasilnya nanti adalah C per A ya. Jadi C per A seperti ini ya gitu. Jadi C nya adalah M min P gitu. X1 dikali X2, X1 nya min 1 dikali ini akan ketemu min 2. X1 dikali X3 min 1 dikali ini akan ketemu min 2. X2 kali X3 berarti 2 kali 2 adalah plus 4 ya. Itu sama dengan M min P. Berarti dari sini saya bisa mendapati yaitu nanti nilai M min P ini otomatis 0. Oke. Nah, terus berikutnya kalau saya langsung mengalihkan ketiga akarnya ya, yaitu nanti X1 dikali X2 dikali X3, maka nanti ini hasilnya min D per A ya. Ingat tadi hasilnya min D dibagi A. Jadi akan saya dapati min D. Ini saya kali min, berarti min N dikurangi Q. Dibagi A nya 1 ya. Jadi X1 nya min 1. X2 nya 2, X3 nya 2 sama dengan min N min Q ya. Ini min ini dengan ini habis, sehingga akan saya dapatkan nilai N dikurangi Q itu sama saja dengan 4 ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang apa yang mesti saya lakukan? Saya tinggal menghitung luasnya ya gitu. Nah, di sini nilai ini sudah ada nih, X2 sama dengan X3 yaitu 2. Jadi batas-batas integralnya sudah jelas nih. Maka kalau saya hitung luasnya, jadi nanti akan jadi seperti ini. Luas itu tinggal saya cari pakai integral. Batasnya dari min 1 sampai 2 ya. Min 1 sampai 2, kurva yang di atas fungsi kubik ya, yaitu nanti X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah MX ditambah N ya, dikurangi yang ada di bawahnya. Yang ada di bawahnya itu berupa persamaan garis ini, yaitu PX ditambah Q gitu ya, DX. Nah, seperti itu. Jadi nanti sama aja integral min 1 sampai 2 X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat. Kemudian MX dikurangi PX, maka nanti akan menjadi M dikurangi P dikali X. Baru N min Q ya, saya tambah N dikurangi Q dx ya. Gitu. Jadi akan saya dapatkan yaitu nanti integral dengan batas min 1 sampai 2 X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ya gitu. Dan saya tahu nilai M min P ini berapa nih. Ini sudah kita cari. Tadi nilainya 0 ya, jadi yang di sini 0 gitu ya. Kemudian nanti N min Q ini akan ketemu yaitu yang di sini 4. Gitu. Berarti nanti ini bagian sini nggak ada, tinggal plus 4 dx ya. Jadi saya tinggal mengintegralkan. Integral dari bentuk ini berarti 1/4 X pangkat 4. Integral 3X kuadrat adalah X pangkat 3. Integral 4 jadinya 4X ya. Batas bawah min 1, atasnya 2. Kalau ini saya substitusi, apa jadinya? Ketika saya substitusi, 2-nya dimasukkan di sini, berarti nanti 1/4 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 ya, dikurangi min 1 masuk sini ya. Berarti 1/4 min 1 masuk akan jadi plus 1, berikutnya min 4 ya. 2 pangkat 4 16 kali 1/4 yaitu nanti 4. 2 pangkat 3 8, 4 kali 2 8 ditambah atau dikurangi 1/4 ya. 1 dikurangi 4 min 3 dikali min akan jadi plus 3 ya. Jadi nanti ada bagian yang bisa habis, ini dengan ini habis. Jadi nanti akan saya dapatkan ketika 4 ditambah 3 jadi 7 ya. 7 dikurangi 1/4 maka nanti akan jadi 6 3/4 ya. 6 3/4 itu ada di jawaban B ya.